dzurriyyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak cucu baginda Rasul. Mayasiril Alawiyin, ini keluarga ini tidak dibilang keluarga miskin, tapi dia apa? Termasuk yang menengah. Ini termasuk yang menengah. Namun punya apa? Punya banat, punya anak-anak putri yang banyak. Ya, punya beberapa orang putri. Tapi famata, tapi suaminya tidak lama meninggal dunia. Sehingga apa? Washtadda bihinnal faqru, sehingga mereka akhirnya setelah meninggal suaminya, mereka jadi apa? Jadi jatuh miskin. Ya, tidak ada lagi yang menanggung nafkahnya berarti. Fashtadda bihinnal faqr ila an rahalna min watanihinna, dari miskinnya mereka sampai keluar dari kampungnya, dari negeri halamannya mereka keluar. Kenapa? Karena khaufus syamatah, takut dihina nanti sama orang-orang kampung. Berarti mereka sudah jatuh miskin, betul-betul miskin. Takut nanti dicemooh, dihina, dicaci maki sama orang-orang kampungnya, sehingga mereka apa? Keluar dari kampungnya dan masuk ke satu kampung. Fadakhalna bi masjid balad, mereka masuk satu kampung, ada masjidnya, dan masjid ini sudah mahjur, masjid ini sudah ditinggalin sama masyarakat. Bisa dibilang masjid udah nggak dipakai. Ada masjid yang sudah tidak dipakai, sudah ditinggal sama orang-orang yang ada di negeri itu. Lalu apa? Fatarakat-hunna fihi, dia bawa anak-anaknya masuk ke masjid yang sudah mahjur tadi. Dia tinggalkan anaknya di situ, anak-anaknya. Lalu dia berjalan lagi masuk ke kampung itu. Masuk ke kampung tadi. Untuk apa? Tahtalu lahunnal qut, tujuannya untuk cari sekedar buat apa? Bisa makan buat anak-anaknya tadi yang masih kecil-kecil, anak-anak perempuannya yang masih kecil. Lalu famarat bi kabiril balad, dia lewat ada seorang sepuh di negeri tersebut, orang yang sudah tua, bisa dibilang juga tokoh. Kabirul balad bisa juga tokoh masyarakat. Dan orang ini muslim, orang ini beragama muslim. Lalu dijelaskan sama Syarifah ini tadi keadaannya, kondisinya, cerita dia bagaimana suaminya ninggalin anak-anak yang masih kecil, sampai kita jatuh miskin. Sekarang kita untuk makan saja susah. Ini saya sekarang lagi cari sekedar yang bisa buat makan saja, itu sudah alhamdulillah, sudah mencukupi. Ketika diceritakan tadi, ternyata tokoh tadi atau orang sepuh tadi, seorang muslim ini tadi, tidak mempercayainya, nggak percaya. Falam yusaddiqha, bahkan sampai dia bilang minta bukti, berikan saya bukti yang kuat kalau anda ini memang orang susah dan dari Syarifah, ya, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ana gharibah, kata Syarifah ini, saya ini orang asing, bukan orang dari kampung ini, bukan orang dari kota ini, dari negeri ini. Bagaimana saya mau kasih bayina, bagaimana saya mau kasih bukti buat anda? Fa'arud, lelaki itu tetap enggan untuk apa? Untuk membantu, kecuali dengan bukti. Berikan dulu bukti, nanti dia mau membantu. Lalu thumma marrat bimajusi, dia lewat lagi ada seorang majusi. Majusi ini artinya nyembah apa? Nyembah api. Ya, al-majus ya'budun nar, orang-orang majusi yang nyembah api. Kemudian apa? Fasyarrahat lahu halaha, Syarifah ini ceritakan kepada majusi ini keadaannya.
ceritakan dari awal sampai selesai. Apa? Fasaddaq. Majusi itu percaya. Nggak minta bukti dulu apa segala macam, enggak. Dia langsung percaya dengan cerita itu. Kemudian wa arsala ba'dha nisa'ihi. Lalu dia kirim beberapa keluarga perempuannya, bisa istrinya atau anak-anak perempuannya. Untuk apa? Untuk memberikan kepada anak-anaknya yang ada di masjid yang sudah ditinggalkan tadi. Kemudian fa'atat biha wa banatiha ila darih. Ternyata anak-anaknya tadi dijemput, termasuk ibunya juga, dibawa ke rumahnya, dijamu, dikasih makanan, ya, diperhatikan. Bahkan apa? Fabalagha fi ikramihinna, sampai dihormati luar biasa, ya, sampai berlebih-lebihan orang ini, Majusi ini tadi menghormati Syarifah dan anak-anaknya tadi. Falamma madha nisful lail, setelah pertengahan malam, ya, jadi udah malam, sudah pertengahan malam, laki-laki tadi yang pertama kali didatangi oleh Syarifah tadi itu bermimpi di dalam tidurnya. Apa yang dia lihat di dalam mimpinya? Bahwasanya apa? Sudah terjadi kiamat. Dan apa? Dan dia melihat baginda Rasulullah SAW, di mana di yaumil qiyamah itu ma'qud ala ra'sihi liwa'ul hamd. Di atas kepala baginda Rasulullah itu ada bendera atau panji al-hamd namanya. Panji pujian yang akan dipegang nanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'qud ala ra'sihi liwa'ul hamdi wa 'indahu qasrun 'azim. Dan di sebelahnya Rasulullah itu ada istana yang begitu megah, yang begitu besar, yang begitu hebat. Faqala ya Rasulullah. Lalu lelaki muslim ini bertanya, wahai baginda Rasulullah, ini istana ini buat siapa? Rasulullah jawab, ini buat lelaki muslim, buat seorang lelaki muslim. Lalu lelaki itu mengatakan, ana muslim muwahhid ya Rasulullah. Saya seorang muslim yang apa? Mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata baginda Rasulullah? Rasulullah menyatakan, aqim 'indil bayyinah. Kasih saya bukti, kata Rasul. Berikan saya buktinya terlebih dahulu kalau engkau adalah seorang muslim. Lalu bingung, ya, lelaki ini tadi bingung. Faqassalahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menceritakan kejadian antara lelaki ini dengan Syarifah, dengan wanita yang datang kepadanya untuk meminta bantuan tadi. Diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Tiba-tiba lelaki ini terbangun dari tidurnya. Dia sedih, ya. Al-huzun wal ka'abah maknanya sama. Al-huzun artinya sedih, al-ka'abah juga artinya sedih. Tapi kalau ka'abah itu di raut mukanya terlihat itu ka'abah. Jadi kalau ka'abah, orang yang terlihat sedih di raut mukanya itu bukan huzun. Tapi kalau al-hazan atau al-huzun itu di dalam hati, kesedihan di dalam hati namanya huzun atau hazan. Ya, huzun itu jamak. Kenapa dia sedih? Dia apa? Menyesal, menangis. Karena kenapa tadi itu dia menolak wanita yang datang meminta pertolongan kepadanya. Ya, terlebih wanita ini adalah Syarifah, ya, cucunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Tsumma balagha fil fahsi anha. Dia langsung cari wanita ini, keesokan harinya dia cari.
cari-cari sepenjuru kampung atau negeri tersebut. Dia tidak ketemu, nggak ketemu lagi dengan wanita ini. Sampai akhirnya apa? Tsumma dalla 'alaiha bidaril majusi. Lalu ada yang ngasih tahu, oh itu mungkin di rumahnya lelaki majusi. Coba lihat di situ. Mungkin karena ada yang lihat Syarifah ini dan anak-anaknya masuk ke rumah itu. Akhirnya apa? Dia datang ke rumah majusi. Dia datang ke rumah majusi tadi. Lalu fatalabaha minhu. Dia minta Syarifah dan putri-putrinya tadi agar apa? Diserahkan kepada dia, kepada lelaki muslim ini. Tapi apa? Fa'aba. Ternyata lelaki majusi ini enggan, menolak, tidak mau menyerahkan wanita dan anak-anaknya ini kepada lelaki muslim tadi. Kenapa dia bilang qad lahiqani min barakatihin? Saya sudah lihat dan saya sudah merasakan keberkahan daripada wanita ini dan anak-anaknya. Makanya dia tidak mau menyerahkan. Lalu lelaki muslim ini mengatakan khudh alfa dirham. Bahkan alfa dinar. Ini ambil 1000 dinar untukmu, tapi berikan mereka kepada saya. Biar saya yang merawat, biar saya yang mengurusi. Wasallimhunna ilayya fa'aba. Tetap lelaki majusi tadi tidak mau memberikan. Bahkan sampai fa'arada ayyukrihahu, sampai mau dipaksa sama lelaki muslim ini, karena dia mungkin merasa berhak dan dari mimpi yang dia sudah lihat, ya, betapa dahsyatnya keistimewaan yang didapatkan nanti kelak di yaumil qiyamah. Tetapi tetap lelaki majusi ini menolak, sehingga dia berkata, lelaki majusi, dia katakan alladzi turidu ana ahaqqu bihi. Yang kau inginkan itu saya lebih berhak, kata majusi. Dan adapun istana yang apa? Yang kau lihat semalam di dalam mimpimu, majusi ini tahu. Ya? Kalau lelaki muslim ini bermimpi dan melihat kenyataan dari apa yang Allah sediakan di nanti kelak di yaumil qiyamah, dia katakan alladzi ra'aitahu fin naum khuliqali. Yang kau lihat itu di dalam mimpimu itu diciptakan untuk saya. Itu bagiannya saya. Lalu dia berkata, kau kan bukan muslim, kau kan majusi. Kan waktu di dalam mimpi itu Nabi katakan bangunan istana ini lirajulin muslim, untuk seorang lelaki muslim. Dia bilang atafkhar alayya bi islamak, apakah engkau membanggakan atas keislamanmu, keislaman dirimu itu atasku, kata majusi ini. Kau mau tahu, di malam itu aku dan keluargaku semuanya sudah masuk Islam di tangan Syarifah. Jadi waktu dia sudah jamu, ternyata apa? Ternyata dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah menyatakan masuk Islam, sehingga beliaulah yang berhak untuk mendapatkan apa yang Allah sediakan nanti di yaumil qiyamah. Wa wallahi ma nimtu ana wa ahli dari hatta aslamna kullana ala yadil alawiyyah wa ra'aitu mithla manamik. Dan kau tahu, aku juga di malam itu bermimpi sama seperti yang kau lihat di dalam mimpi. Jadi apa? Subhanallah, ya. Jadi sababnya memperhatikan apa? Memperhatikan janda dan anak-anak yatim. Terlebih ini ada sambungan tali darahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda hadis Nabi yang lain, mana apa? Siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, kata baginda Rasulullah, man ahsana ila ahli baiti walam yukafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, ahlul baitku, tapi dia tidak bisa membalas, apa kata Rasulullah? Ana kafi'uhu yaumal qiyamah. Nanti saya yang balas nanti di yaumil qiyamah. Ya, nanti Nabi
Nabi yang bayar, Nabi yang balas apa yang kita pernah kita perbuat, kebaikan-kebaikan terhadap anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukafaah khassah.